Salam sejahtera Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Penatua Agus Gunawan dari GKI Kebonjati, Bandung. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita masih hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Hampir 1 tahun lebih kita hidup berdampingan dengan virus corona. Dan pandemi ini berdampak hebat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, psikologis, dan juga di dalamnya bidang kesehatan. Dan dalam situasi pandemi ini, saat ini pemerintah juga terus berjuang untuk mengatasi dengan berbagai cara, baik melalui program vaksinasi nasional maupun juga program PPKM yang terus-menerus diperpanjang. Dan kita melihat juga di tengah pandemi ini lingkaran orang-orang yang terdampak COVID-19 mulai mendekat pada lingkup keluarga terdekat kita. Beberapa di antara kita pun juga mengalami terpapar oleh virus corona ini. Lalu kemudian kita bersyukur ketika ada rekan-rekan atau kerabat kita yang berjuang dari COVID-19 dapat sembuh. Tetapi kita juga tak jarang berduka ketika ada kerabat, sahabat, dan teman kita yang akhirnya mesti berpulang. Nah, saudara, pandemi COVID-19 menyadarkan kepada kita betapa terbatasnya hidup kita, hidup manusia. Seakan-akan pandemi ini seperti badai hidup yang mengguncang kita dan kita kadang-kadang berada dalam posisi yang seperti tidak tahu mesti berbuat apa untuk mengatasinya. Maka itu hari ini saudara-saudara kita akan merenungkan bersama perjalanan para murid yang juga mengalami badai serupa seperti angin sakal yang mengguncang perahu mereka dalam perjalanan mereka menyeberang Danau Galilea. Dalam bacaan hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas 8 ayat 22 sampai 25, saya akan membacakannya untuk saudara. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Sudah dalam bacaan Injil Lukas setidaknya ada 3 hal yang menjadi kabar sukacita bagi kita ketika badai hidup sedang menerpa kita. Yang pertama, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita ada dalam rencana Allah. Ayat 22 menyatakan bahwa Yesus sendirilah yang memilih rute perjalanan air melalui Danau Galilea untuk ditempuh bersama-sama dengan para murid-muridnya. Pilihan Yesus itu memang penuh resiko dan bahaya, meskipun rute itu dapat membawa mereka tiba lebih cepat ke tempat tujuan. Tetapi Yesus tampaknya memilih dengan sengaja rute ini karena ia memiliki tujuan dan rencana khusus bagi para muridnya, yaitu untuk memperlihatkan kuasanya yang besar kepada mereka, sekaligus untuk menguji dan menumbuhkan iman percaya mereka kepadanya. Saudara, sama dengan para murid, kita juga tidak selalu segera memahami maksud dan rencana Allah melalui peristiwa hidup yang kita alami. Semua jawaban atas pertanyaan hidup yang sedang kita alami juga tidak selalu didapat seketika. Sebaliknya, kita baru menemukannya seiring berjalannya waktu dan seiring kesediaan kita untuk menerima kehendak Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Saudara, rencana Tuhan memang bukan sesuatu yang mudah dipahami oleh akal manusia yang terbatas. Akan tetapi di dalam iman, kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah, baik untuk kehidupan kita. Indah di sini tentu bukan menurut pertimbangan kita, melainkan indah menurut pandangan Tuhan. Meskipun misalnya dalam badai hidup kita mengalami badai duka cita, peristiwa kematian sekalipun, bukankah kita juga menyadari atau yakin dan percaya bahwa kematian juga adalah jalan yang ditetapkan Tuhan agar kita berjumpa dengannya dalam kekekalan? Nah, saudara, yang kedua, kita melihat bahwa kehadiran Yesus menjamin kelangsungan dan keselamatan hidup para murid. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa Yesus tertidur ketika topan menerpa perahu mereka. Para murid pun ketakutan hingga mereka membangunkan Yesus dan berkata kepadanya bahwa mereka akan binasa. Di sini tampak jelas, saudara, betapa rasa panik dan takut terhadap kekuatan alam
itu sanggup membuat para murid akhirnya putus asa. Iman dan harapan mereka kepada Yesus pun lenyap seketika. Padahal mereka sendiri dalam perjalanannya bersama Yesus telah menyaksikan bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kita juga sering bersikap sama seperti para murid? Pencobaan dan pergumulan besar yang datang tiba-tiba seringkali membuat kita panik dan takut. Bahkan tidak jarang kecewa kepada Tuhan. Kita mengira Tuhan tertidur dengan lelap. Kita mengira Ia lalai dan tidak peduli kepada kita. Kita mengira Ia diam dan membiarkan kita bergumul sendirian. Sudah benarkah demikian? Benarkah Ia, Allah, berpangku tangan menyaksikan kesusahan dan kesedihan kita? Dan jawabannya tentu saja tidak. Injil Lukas menunjukkan kepada kita bahwa sikap Yesus yang tertidur dalam kapal sesungguhnya adalah cara untuk mendidik para murid. Ia ingin supaya kita belajar mempercayakan diri secara total kepadanya. Namun para murid ternyata kalau kita melihat gagal untuk melihat kehadiran Yesus sebagai jaminan keselamatan mereka. Para murid justru lebih takjub kepada badai yang besar ketimbang percaya kepada pribadi dan kuasa Yesus yang hadir di tengah mereka. Sudah menyikapi ketakutan dan keraguan para murid, Yesus pun bangun, lalu menghardik angin topan dan gelombang laut yang bergemuruh itu. Dan melalui tindakan tersebut, Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kekuasaan Yesus tidak terbatas, saudara, pada tempat dan kondisi apapun. Dimanapun dan kapanpun, Yesus sanggup menyelamatkan kita para murid. Sebagaimana Ia berkuasa atas manusia, demikian juga Yesus berkuasa atas kekuatan alam yang dahsyat yang sedang dihadapi para murid. Nah, saudara, yang ketiga, krisis atau badai hidup merupakan kesempatan kita untuk makin mengenal Yesus dan kasih-Nya. Injil Lukas menceritakan bagaimana setelah badai lenyap, Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Di ayat 25. Saudara, pertanyaan ini sengaja diajukan Yesus untuk menegur ketiadaan iman percaya para murid kepadanya. Selain itu, pertanyaan ini juga dimaksudkan Yesus agar para murid berupaya untuk mengenal identitasnya yang sesungguhnya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi mereka dan yang sanggup meluputkan mereka dari bahaya apapun, dari badai hidup apapun. Nah, saudara, dari kisah para murid di Danau Galilea, kita hari ini belajar bahwa setiap krisis sesungguhnya mengandung kesempatan bagi kita untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Sebab di dalam badai hidup itulah, saudara, pertolongan Tuhan semakin nyata bagi kita, dan ini membuktikan bahwa kita pun mampu untuk tetap percaya dan mengasihi Dia bahkan di tengah badai hidup yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menghadapi badai hidup, tetap percaya bahwa Tuhan tetap berjalan bersama-sama dengan kita dan Tuhan sanggup membawa kita melewati situasi yang kita hadapi ini. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana kuasa dan kasih Tuhan lebih besar daripada hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur karena Kristus hadir bagi kami, menyatakan cinta kasih Allah di dalam kehidupan. Kami bersyukur juga Roh Kudus menolong kami, bahwa ketika kami lemah, Roh Kudus menolong menguatkan kami, untuk kami boleh tetap bersandar kepada Allah ketika segala sesuatu yang kami hadapi terkadang membingungkan bagi kami. Oleh sebab itu, tolong kami Tuhan, yang sering kurang percaya kepadamu. Tolong kami supaya kami menyandarkan seluruh pergumulan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di tengah pandemi ini. Kami yakin dan percaya kami mampu melewatinya. Dalam badai hidup apapun yang kami alami, Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.